semuanya, ya sahabat jati diri Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di mata kuliah jati diri Kanjuruhan pada pertemuan kedua. Setelah kemarin teman-teman semuanya menyimak bagaimana kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini, maka pertemuan kedua kita akan menyimak, kita akan mendiskusikan bagaimana nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI. Lalu apa jati diri PGRI? Bagaimana PGRI mengalami perkembangan sampai sahabat jati diri Kanjuruhan, ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang jati diri PGRI, teman-teman harus memahami apa itu PGRI. Nah, ini penting nih teman-teman semuanya. Jangan kemudian ketika ditanya apa itu PGRI lalu saudara menjawab Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu kurang tepat. PGRI, teman-teman semuanya, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia hasil Kongres 2019 dinyatakan bahwa PGRI sebagai tempat berhimpun segenap guru termasuk dosen di dalamnya, tenaga kependidikan lainnya yang merupakan organisasi profesi, organisasi perjuangan, organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila. Sementara PGRI yang memiliki sifat unitaristik, independen dan partisan, inilah yang dipegang teguh oleh organisasi profesi tertua di Indonesia. Namun teman-teman semuanya, agar pemahaman kita lebih komprehensif, kita simak sejarah pendidikan di Indonesia setelah pariwara. Pahlawan tanpa tanda jasa, sebutan yang kerap diberikan kepada guru, tidaklah asing di telinga. Guru merupakan profesi penting dalam upaya memajukan peradaban manusia melalui pendidikan. 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal tersebut berdasarkan penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Menilik sejarah perjuangan bangsa, para guru berjuang membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan di tengah segala keterbatasan dan belenggu penjajahan. Organisasi perjuangan guru pribumi telah terbentuk pada tahun 1912 saat masih era kolonial Belanda dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini terdiri dari berbagai lapisan guru. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib anggotanya yang memiliki latar belakang pendidikan maupun status sosial yang berbeda. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Para guru pada masa pemerintahan Hindia Belanda berasal dari sekolah-sekolah yang disebut Quick School atau pendidikan keguruan. Pada abad ke-20 tersebut, perkembangan dan pembaruan bidang politik maupun ekonomi secara global mengalami kemajuan pesat, demikian pula di Indonesia. Sejarawan Rusdi Hussein mengungkapkan, kondisi ini membuat pemerintah kolonial peduli dengan nasib pendidikan kaum bumi putra setelah diberlakukannya politik etis atau politik balas budi. Pada akhir abad ke-19 itu memberlakukan namanya politik etis, ya kan? Jadi politik etis ini
dimaksudkan gitu ya. Orang Belanda bilang kita kan orang yang beradab. Dia emang bilang begitu ya. Kita kan orang yang beradab. Masa kita membuat orang-orang di Nusantara ini, orang yang kita jajah ini kok jadi tambah lama tambah bodoh gitu. Jadi missionnya daripada politik etis itu adalah Ehrskuld, balas budi. Pendidikan pada masa politik etis ini dilakukan secara sederhana namun bergaya Eropa. Sekolah guru pun dibentuk untuk melahirkan para guru yang mampu mengawal sistem pendidikan kolonial. Bukan niat lurus untuk menyejahterakan kaum pribumi, melainkan kepedulian yang dilandasi oleh kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan tenaga pengajar profesional. Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Tentu saja sekolah itu adalah sekolah yang paling sederhana, sekolah desa. Sebulan nanti tambah lama ditingkatkan. Dan tentu saja karena bahan-bahan bacaan, bahan-bahan informasi dan sebagainya dalam bahasa Belanda, kemudian meningkat menjadi sekolah Belanda. Sekolah orang pribumi yang berbahasa Belanda. Seiring dengan berjalannya sistem pendidikan kolonial di tanah air, berdirilah sekolah yang bernafaskan nasionalisme Indonesia. Dibangun oleh kelompok pergerakan nasional, beberapa di antaranya adalah Serikat Islam, Muhammadiyah, dan sekolah-sekolah kaum pergerakan lainnya. Hal tersebut membuat pemerintah kolonial menertibkannya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar atau Wild Schooling Ordonansi. Para guru harus mendapatkan sertifikat dari pemerintah kolonial. Ini pun menjadi ancaman bagi para guru dari sekolah milik kaum pergerakan nasional. Nah, Belanda sebagai penguasa yang memperlakukan sekolah itu ya. Karena pada saat itu sudah ada HIS, Hollands Indische School. Jadi sekolah pribumi yang berbahasa Belanda itu ya sudah ada. Jadi mereka nggak senang nih lihat sekolah swasta itu muncul. Mereka mengeluarkan sebagai ordonansi Wildeskolen. Nggak boleh, harus memenuhi syarat, dipersulit dan sebagainya. Penerbitan ordonansi sekolah liar ditolak oleh kaum pergerakan nasional. Seluruh elemen pendidikan, persatuan pelajar hingga partai politik nasionalis menentangnya. Kesatuan gerakan dan kuatnya isu pada masa itu berhasil mendobrak sistem kolonial sehingga ordonansi sekolah liar dicabut. Sebuah kemenangan dalam sejarah pendidikan bahkan pergerakan pada masa itu. Kesadaran untuk bersatu inilah yang mengilhami berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda. Tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan tersebut mengejutkan pemerintah Belanda karena mencantumkan hal yang tidak disenangi, yaitu menggunakan kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan. Namun sebaliknya, kata Indonesia ini sangat diinginkan oleh guru dan bangsa Indonesia kala itu. Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI menceritakan bahwa para guru Indonesia kala itu sudah sangat visioner, menciptakan suatu wadah organisasi sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Tahun 1932, ini anunya aja, singkatnya aja. Ini para guru ini dari berbagai kelompok, ada kelompok agama, ada kelompok tingkatan gitu kan, tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, ada pribumi, ada berbagai macam kelompok itu. Mereka berpikir kalau tidak kita bersatu dalam satu kesatuan yang kuat, maka tujuan perjuangan itu akan kandas. Pergerakan kelompok guru mulai menemukan titik cerah pasca kolonialisme Belanda. Lantas, bagaimana perjuangan para guru bangsa terlepas dari belenggu penjajahan seutuhnya?
Sejarah dunia pendidikan di tanah air tak lepas dari nama Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tahun 1889, Ki Hajar adalah salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sekaligus salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan dari sekolah dasar Belanda, lalu melanjutkan ke sekolah guru dan pindah ke Stovia atau School tot Opleiding van Indisch Artsen, namun sayangnya tidak diselesaikannya. Hingga akhirnya sempat memutuskan bergabung dalam dunia jurnalistik. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara menuliskan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang menyebabkan dirinya diasingkan ke Belanda. Sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa dan memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. ST Sularto, jurnalis senior harian Kompas juga penulis buku inspirasi kebangsaan dari ruang kelas, memaparkan sosok Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa sebagai lembaga pendidikan yang membuat manusia menjadi pribadi mandiri. Beliau mengimpikan satu pendidikan yang membebaskan orang itu dari keadaan terbelenggu, yakni kemandirian. Karena itu kemandirian ini menjadi pokok pertama kali di dalam sistem Ki Hajar. Taman siswa memiliki sistem yang berbeda dengan pendidikan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem mengajar yang dinamakan sistem Among atau Pamong, yaitu menyokong anak-anak didik bukan dengan perintah dan larangan, namun dengan tuntunan dan bimbingan. Sistemnya adalah Pamong, Among. Among itu artinya orang diberi kesempatan, anak peserta didik itu diberi kesempatan untuk berkembang. Pamong, dia membimbing peserta didik. Tapi satu saat Pamong itu berhak dan wajib untuk mengingatkan, bahkan menegur. Kemudian karena itu lalu beliau menciptakan yang kemudian menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ing ngarsa sung tulodo mangun karso tut wuri handayani. Ya, semboyan inilah yang mengobarkan semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru sebagai teladan dan pendorong lahirnya generasi-generasi penerus bangsa. Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Secercah harapan pun terbentuk kala itu. Angkatan bersenjata Jepang mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa ini. Namun, berbeda dengan masa penjajahan Belanda, Jepang membuka sekolah bukan hanya khusus kaum bangsawan, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi, baik di kantor maupun di sekolah. Sedangkan bahasa Belanda resmi dilarang, dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Jadi begini, penjajahan Jepang ini ada hal-hal yang cukup baik, ya kan? Salah satu yang kita itu diberlakukan adalah, ya dalam perang juga namanya, gitu, adalah menganggap secara pasti kalau Belanda itu adalah penjajah. Seolah-olah begitu. Jepang itu sebagai penjajah meskipun kejam gitu ya, tapi ada yang positif seperti itu. Memberlakukan bahasa Indonesia, membuat sebuah lembaga bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa umum. Tidak semata membantu perubahan pendidikan di Indonesia, namun Jepang memiliki niat lain, seperti adanya Romusa dan prajurit-prajurit yang dilatih untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang.
Jepang pun menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, dan mengibarkan bendera. Pelajar-pelajar juga diharuskan mengikuti latihan fisik yang ketat. Demi tercapainya keseragaman dalam pengertian dan tujuan pemerintahan Jepang, tiap-tiap daerah pun mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih. Namun, di sisi lain, semua organisasi dilarang oleh Jepang, kecuali lembaga yang didirikan pemerintahan militer Jepang. Dan organisasi guru adalah salah satu yang dilarang masa itu. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, organisasi guru terus bergerak, berjuang untuk sistem pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Namun, bagaimana perjuangan organisasi tersebut hingga saat ini? Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejumlah perubahan mendasar terjadi dalam pemerintahan di tanah air, termasuk bidang pendidikan. Para guru kembali disatukan dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Begitupun semangat proklamasi turut menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres tersebut, organisasi maupun kelompok guru yang berlandaskan perbedaan tamatan, status, daerah, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Unifa Rosyidi, ketua organisasi PGRI 2 periode sejak tahun 2017, memaparkan bagaimana PGRI yang kala itu masih bernama PGI bergerak pasca proklamasi. Nah, 3 bulan setelah Indonesia merdeka, 3 bulan 10 hari, itu Persatuan Guru Republik Indonesia, sangat visioner. Ya, Republik Indonesia. Jadi dari awalnya mereka sudah unitaristik. Mereka tidak mau berkumpul karena kelompok tertentu, status sosial, status pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Unitaristik. Nah, sejak awal itu selalu dikatakan untuk memperjuangkan aspirasi, bahasanya tentu bahasa Indonesia pada saat itu, dan untuk mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan di dalam konteks ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan untuk juga bertempat untuk meningkatkan profesi. Unifa Rosyidi menambahkan, PGRI bisa menjadi wadah aspirasi guru sekaligus mitra strategis dan kritis kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Jika ada sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan arah perjuangan para guru, kita wajib mengkritisi, tapi mengkritisi dengan cara tentu saja knowledge, data, ya, disampaikan dengan cara-cara yang kita sebagai organisasi profesi. Jadi arah ini semakin menunjukkan kepada keinginan sejak awal bahwa ini adalah tempat berkumpulnya para guru profesional, tempat wadah aspirasi, memperjuangkan aspirasi mereka, satu sisi. Di sisi lain bagaimana ini menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus mengawal tujuan pendidikan nasional. Mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tak lepas dari peran seorang guru. Peran pentingnya yakni mendidik generasi penerus negeri. Namun, seiring waktu, ada di antara mereka belum mendapatkan hak selayaknya. Ya, guru honorer. Hampir di seluruh daerah di Indonesia, nasibnya masih ada yang memprihatinkan.